Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya dan saudara-saudaraku semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar untuk suatu kemajuan. Dalam artian untuk kita bisa, tentunya kita harus belajar. Kalau misalkan kita nggak ingin belajar, tentunya kita nggak akan bisa. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Insya Allah perhitungan-perhitungan ini akan membuat power ampli teman-teman semuanya aman dan awet. Apabila teman-teman sudah menguasai cara perhitungannya dan saat mempraktekannya. Dan tentunya perhitungan-perhitungan ini sangat penting sekali atau sangat erat sekali dalam pengaplikasiannya secara teknis teman-teman semuanya memahami. Dan apabila teman-teman semuanya memahami suatu perhitungan tetapi secara teknis teman-teman semuanya tidak menguasai, maka sama halnya itu tidak baik. Tidak baik seperti apa mas? Yaitu hasil akhirnya tidak akan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, teman-teman, di sini saya akan membuat suatu perhitungan kembali ya. Mungkin ini perhitungan terakhir ya. Dalam artian untuk trafo maksimal di sini saya hitungkan 20 ampere 45 volt AC. Kalau misalkan sampai 30 ampere saya pribadi tidak untuk menghitungkan. Kenapa Mas? Karena itu sangat besar sekali ya, teman-teman. Kalau beban speaker itu hanya kecil-kecil dengan daya misalkan 2000 watt 3000 watt, saya tidak rekomendasikan. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan ya monggo, silahkan, itu hak teman-teman semuanya. Dengan trafo 20 ampere 45 volt AC saja ini sudah sangat besar sekali ya dayanya dan juga daya bebannya juga. Maka dari itu penting sekali untuk kita sesuaikan terhadap beban agar speaker atau beban speaker kita itu tetap aman, trafo tetap aman, transistor final tetap aman. Oke, sangat banyak sekali yang meminta untuk 20 ampere 45 volt AC. Saya juga heran kenapa kok masih banyak yang menggunakan trafo besar-besar ya. Saya pribadi trafo 10 ampere aja sudah bisa untuk menghandle 6 speaker dan itu dayanya lumayan besar. Tapi kembali ke pribadi masing-masing ya. Ada curhatan sedikit dari teman-teman kita, teman-teman subscriber kita, sudah sesuaikan dengan perhitungan tapi kok hasil suaranya kecil sebelah. Nah, itu jangan disalahkan untuk perhitungannya ya teman-teman. Perhitungan itu tujuannya untuk membuat power ampli teman-teman semuanya aman dalam pengoperasian. Ya, secara teknis apabila terjadi hal yang seperti itu maka teman-teman semuanya bisa koreksi. Dalam artian secara teknis koreksi seperti instalasinya atau yang lain-lainnya. Oke, paham ya, drivernya atau yang lain-lainnya. Jadi perhitungan ini bukan membuat suara jadi kecil, enggak ya. Jadi supaya power ampli teman-teman semuanya aman. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja teman-teman untuk pembukaannya, dan sekarang akan saya buat perhitungan 20 ampere 45 volt AC. 20 ampere 45 volt AC itu daya aktif atau daya aktif atau wattnya itu berapa sih Mas? Nah, dengan perhitungan ini teman-teman semuanya akan mengetahuinya. Dengan rumus adalah P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I itu adalah ampere, maka kita tulis 20 ampere. VT itu adalah volt total 45. Karena trafo CT yang digunakan maka dikali 2 pas ya teman-teman ya. Ingat 2 pas. Jangan kita menggunakan trafo CT akan tetapi yang ditulis atau yang dihitung hanya 45 saja. Lah terus yang satu pasnya lagi kemana? Nah itu kalau misalkan tidak dimasukkan nanti akan ada kerugian di situ, transistor final akan panas. Maka kita masukkan semuanya 45 dikali 2 dan dibagi dengan cos P. Cos P nya berapa? 0,8. Apa sih Mas cos P itu? Cos P adalah nilai faktor daya atau kerugian daya. Nah di sini sudah ada ditetapkan nilainya yaitu 0,8. Sama dengan ketemunya berapa, yaitu 2250 watt. Nah itu sangat besar ya teman-temannya, 2250 watt itu yaitu watt ya, bukan muatan listrik atau isinya. Nah, untuk kita mengetahui berapa sih muatan listrik atau isinya dari 2250 watt tersebut, maka kita ketahui dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? Sudah kita ketahui, P-nya yaitu 2250 watt. Dan untuk cos P-nya yaitu 0,8 sama dengan 1800 VA. Nah, jadi teman-teman semuanya,
Untuk daya aktif teman-teman semuanya sudah mengetahui nilainya yaitu 2250 VA, dan untuk isinya atau muatan listriknya dari 2250 itu adalah 1800 VA. Nah, itu ya teman-teman, ini adalah sumber yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi untuk perhitungan 20 ampere 45 volt AC ini yang wajib teman-teman semuanya ketahui. Baru nanti ke selanjutnya sampai dengan dioda, elko dan lain-lainnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke dioda. Oke teman-teman, kita lanjut ke dioda. Nah, untuk dioda ya, teman-teman bisa gunakan 3 kali ampere trafo. Ingat ya, yang saya cantumkan di sini adalah untuk keamanan. Mas, pakai 35 ampere juga bisa, kenapa harus 60 ampere? Ingat di sini untuk keamanan. Maka diberi di sini 20 dikali dengan 3. 3 dalam artian untuk toleransinya ya teman-teman ya. Jangan nanti kita menggunakan trafo 20 ampere tapi dioda yang dipasang 15 ampere atau 25 ampere ya. Kalau misalkan sampai itu terjadi, untuk jangka panjangnya itu enggak awet teman-teman, bahkan trafo teman-teman akan bisa panas saat dioperasikan. Maka di sini saya rekomendasikan 60 ampere untuk jangka panjang, nanti akan tetap aman dan awet seperti itu ya teman-teman. Lanjut untuk perhitungan elko. Rumus perhitungan elko, UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. Nah, kita ketahui I-nya yaitu 20 ampere ya, dan juga V totalnya 45 dikali 2 sama dengan berapa Mas? Yaitu 90 dikali 90 dikali dengan 90 sama dengan berapa? Yaitu ketemunya 162.000 mikrofarad. Dengan voltase yang teman-teman gunakan 100 volt DC sampai dengan 125 volt DC ya teman-teman ya. Jadi bisa gunakan yang ukuran voltasenya 100 volt DC ataupun 125 volt DC. Jadi sepunyanya teman-teman saja. Nah, untuk kapasitasnya teman-teman bisa gunakan kapasitas 47.000 mikrofarad sebanyak 4 bits ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, untuk perhitungan dioda dan juga elko sudah dicantumkan. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja. Nah, setelah kita menghitung dioda dan elko sudah kita ketahui, maka wajib untuk kita mengetahui berapa sih daya drivernya ini ya kan. Berapa daya driver yang harus kita gunakan ini supaya nilainya itu klop ya, supaya nilainya klop seperti itu ya. Nah, maka dari itu wajib untuk kita ketahui antara PSU dan driver itu nilainya klop atau nilainya sama. Lalu dengan cara seperti apa Mas untuk kita mengetahuinya? Tentunya dengan cara perhitungan. Lanjut ya. Jadi kita berubah dulu tegangan volt AC menjadi tegangan volt DC. Baru nanti kita akan mencari daya driver dan juga daya driver aktif dan juga daya driver reaktifnya. Nah, untuk perubahan teman-teman bisa menggunakan rumus VDC sama dengan VAC dibagi dengan cos pi ya. Teman-teman menggunakan 45 volt AC, maka dibagi dengan cos pi-nya 0,8 sama dengan 56,525 volt DC. Itulah nilai volt DC-nya ya teman-teman ya. Nah, kenapa Mas kok nilainya enggak 1,4? Karena ini adalah nilai faktor daya atau kerugian daya. Maka di saat teman-teman menggunakan voltase 45 volt AC setelah di DC-kan misalkan ketemu 63 volt DC ya. Nah, nanti akan drop tegangan itu di saat diberi beban kurang lebihnya ke 56,25 volt DC. Maka dari itu di sini disebut atau dimasukkan nilai 0,8 faktor daya kerugian daya. Nah, jadi ketemunya 56,25 volt DC. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman ketahui berapa volt DC-nya, baru teman-teman cari perhitungan daya aktifnya dan juga daya reaktifnya. Di sini akan saya mulai dari daya aktif driver. Apakah nanti akan sesuai? Nah, seperti itu ya. Dengan PSU, kalau misalkan sesuai berarti nilainya sudah klop. Dan insya Allah itu di saat kita menentukan transistor final jumlahnya berapa bits yang harus dipasang, itu tidak akan panas berlebihan dan akan awet untuk jangka panjangnya. Seperti itu teman-teman. Rumus driver daya aktif yaitu P sama dengan I dikali dengan V total DC ya. I-nya berapa Mas? 20 ampere dan dikali volt total DC 5625 dikali dengan 2.
karena CT ya, sama dengan 2250 watt. Nah, nilai ini sudah sangat sama dengan nilai daya aktif PSU yang pertama tadi kita hitung ya. Jadi nilai sudah klop tuh daya aktifnya, dan kita lihat daya reaktif atau muatan listriknya apakah sama nilainya. Kita akan hitung lagi teman-teman. Nah, kita akan hitung untuk muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan cos P. Ya, I-nya yaitu 20 ampere dikali dengan V total DC 56,25 dikali 2 dikali dengan 0,8 nilai faktor daya. Ketemunya berapa mas? Yaitu 1800 VA. Nah, antara PSU dan driver nilainya sudah klop ya, atau nilainya sudah sama. Maka dari itu di saat kita menentukan transistor final itu insya Allah akan sangat aman teman-teman ya. Nah, aman di sini bisa dikatakan aman di sini bisa dioperasikan di saat misalkan di lapangan ataupun di dalam rumah, itu tetap aman. Dalam artian itu enggak panas yang sifatnya berlebihan banget gitu, enggak ya teman-teman ya. Tentunya atau umumnya kalau power ampli kita gunakan maka transistor final itu ada rasa-rasa anget gitu kan, ataupun ya anget-anget kuku. Kalau misalkan panas yang sifatnya berlebihan itu jangan sampai teman-teman lanjutkan untuk dioperasikan. Kalau sampai terjadi seperti itu, kita saat live di lapangan itu akan rusak, transistor final akan terbakar seperti itu ya. Maka jangan sampai itu semua terjadi. Oke, next, nanti ada sedikit pelajaran untuk teman-teman semuanya di akhir video nanti akan saya sampaikan. Kita akan menentukan jumlah final yang harus kita pasang. Nah, untuk teman-teman semuanya, di sini akan saya contohkan apabila saya menggunakan transistor final Sanken dan kalau misalkan menggunakan transistor final Toshiba. Nah, saran dari saya teman-teman gunakan final Sanken saja. Kenapa mas? Karena teman-teman menggunakan tegangan lumayan tinggi yaitu 45 volt AC. Kalau misalkan saya menggunakan Toshiba, emang kenapa mas? Kembali ke pribadi masing-masing ya. Kembali ke pribadi masing-masing dalam artian di sini carilah kualitas final Toshiba yang baik ataupun final Sanken yang baik ya. Kalau misalkan final Sanken di sini saya sarankan untuk yang tipe 3858 ya teman-teman ya, dan pasangannya itu kualitasnya baik untuk tegangan tinggi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan final Sanken maka daya PSU tadi ya, daya PSU tadi kita bagi dengan nilai daya transistor final per satu setnya ya. Daya Sanken tadi 2250 watt. Nah, kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya yaitu 200 watt Sanken ya. Maka sama dengan 11,25. Nah, tentunya ini dapat kita bulatkan ya teman-teman ya. Jangan kita pasang 11 karena masih ada 2,25 ini. Maka kita bulatkan ke 12 set. Ya, seperti itu. Dan di sini ada toleransi satu set teman-teman ya. Ada toleransi satu set. Kenapa mas toleransi itu tujuannya? Dan apabila teman-teman sudah aplikasikan 12 set keseluruhan masih terasa misalkan ini ya, menurut saya sih tidak terasa ya kalau misalkan lebih hanya 25. Tapi kalau misalkan merasa teman-teman semuanya masih panas nih, rasa panas berlebihan misalkan, teman-teman bisa tambah satu set lagi. Tapi kalau misalkan nggak panas berlebihan jangan ditambah, seperti itu ya. Itu letaknya toleransi di situ. Nah, selanjutnya final Toshiba yang kita gunakan misalkan, maka 2250 dibagi dengan 150. 150 adalah nilai daya transistor final per satu setnya final Toshiba. Ketemunya berapa mas? Yaitu 15 set keseluruhannya. Dan di sini ada toleransi satu set. Sama penjelasannya seperti yang final Sanken. Nah, oke teman-teman, jadi untuk transistor final, menentukan transistor final sudah teman-teman ketahui. Dan selanjutnya yaitu perhitungan beban ya, transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan. Nah, di sini ya, di sini hanya saya contohkan untuk satu beban saja ya teman-teman ya. Ya, satu beban saja dalam artian saya contohkan beban itu 3000 watt ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman sebenarnya teman-teman pastikan dalam artian sesuaikan dengan beban-beban yang teman-teman miliki ya. Sebenarnya sih itu ya kunci utamanya itu. Nah, di sini saya hanya contohkan misalkan saya menggunakan daya 3000 watt seperti itu ya, 3000 watt. Jadi untuk nextnya teman-teman bisa rubah. Di sini akan saya buat menjadi 4 channel ya teman-teman ya. 4 channel dengan daya per satu channelnya yaitu 3000 watt. Kenapa mas kok 3000 watt? Karena menyesuaikan final yang banyak tadi itu sampai 12 set Sanken seperti itu ya. Maka dari itu
Maka dari itu penting sekali untuk kita ketahui beban yang akan kita miliki. Kalau misalkan kita membuat power ampli dulu udah sekian watt misalkan, ternyata bebannya cuma 300 watt, kan bisa merusak speaker itu. Nah, itulah penting sekali perhitungan ya, teman-teman. Oke, di sini akan saya contohkan membuat 4 channel dan di sini per channelnya yaitu 3000 watt. Nah, sisi lain bisa teman-teman aplikasikan sesuai dengan beban yang teman-teman miliki. Mau dibagi berapa sih? 1 channel, 2 channel, 3 channel, 4 channel, 5 channel, 6 channel, terserah teman-teman semuanya. Sesuaikan beban yang dimiliki. Pastikan dalam satu driver hanya 2 beban saja, 2 speaker, jangan lebih dari itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, beban yaitu 3000 watt. Muatan listriknya kita cari dong, karena ini masih tegangan aktif. Maka muatan dari beban itu berapa sih? Dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa mas? 3000 watt dibagi dengan R-nya yaitu 8 ohm. Kalau misalkan speaker itu 8 ohm maka dibagi dengan 8 ohm. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketemunya berapa? Kita bagi dengan 8 ohm, ketemunya yaitu 375 VA. Nah, beban itu dari 3000 watt segitu besarnya membutuhkan cuma 375 VA. Nah, jadi hitungan watt itu jangan diambil mentah-mentah ya teman-teman ya. Misalkan kita punya speaker 1000 watt berarti kita harus memakai sunken 5 set. Itu kesalahan besar teman-teman semuanya. Kenapa besarnya? Karena yang dihitung adalah daya aktifnya atau watt, bukan muatannya. Kalau diaplikasikan 5 set final untuk 1000 watt daya speaker itu bisa rusak speakernya. Saya yakin, saya daya maksimal, coba aja suruh daya maksimal di full kan, saya yakin akan rusak seperti itu ya. Untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Kalau misalkan 1 menit 2 menit ya nggak masalah. Selanjutnya, nah kita ketahui dalam satu channel nanti akan saya bagi menjadi 3 set final sunken ya. Maka dari sini kita hitung dulu 3 set nih. Final 3 set sunken, satu sunken yaitu sesuai dengan datasheet 200 watt. Kita kali 3 sama dengan 600. Maka kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa mas? Yaitu 600 watt. Ya, 600 watt. Dikali dengan cos P 0,8, ketemunya 480 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya si beban itu membutuhkan 375 VA, sedangkan si driver per satu channel tadi membutuhkan 480 VA. Maka ketemunya kita kurangin 480 dikurang 375 sama dengan 105 VA sisanya. Insya Allah sangat aman teman-teman ya. 105 VA ini sebagai toleransi terhadap instalasi dan lain-lainnya. Nah, untuk CH2, CH3 dan CH4 sama, dalam artian sama akan saya bebani dengan nilai yang sama yaitu 3000 watt. Jadi tidak saya hitung lagi ya teman-teman, agar durasinya pun tidak terlalu panjang. Nah, sisi lain teman-teman sesuaikan semuanya, sesuaikan. Nah, terus mas kalau kayak gini drivernya berapa watt sih? Kalau kayak ini saya bingung mas. Nah, untuk drivernya pastikan ya, yang penting pastikan driver tersebut mampu disuplai tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU, misalkan ketemu 63 volt DC. Maka pastikan driver tersebut mampu disuplai tegangan 63 volt DC. Seperti misalkan maksimal 80 volt DC itu masih bisa digunakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi daya per satu driver itu berapa mas? Nah, berarti daya per satu driver itu sesuai final yang terpasang. Misalkan 3 set berarti daya per satu driver itu yaitu 600 watt. Ya, kalau misalkan dikali 4 berarti bisa dihitung kurang lebihnya nanti akan sama dengan nilai PSU yang kita hitung tadi yaitu 2250 watt. Seperti itu ya teman-teman keseluruhannya. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi seperti itu cara mengetahui ya. Bukan berarti kita harus mencari driver yang 2250 watt, bukan. Tapi driver yang pastikan driver tersebut mampu disuplai tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU. Paham ya teman-teman? Nah, jadi ada cerita sedikit teman-teman. Kemarin teman saya ada cerita power ampli dia rusak. Kenapa rusaknya mas? Katanya nggak tahu kenapa. Nah, setelah diservisin ternyata spool speaker rusak, transistor final rusak. Setelah dilihat itu menggunakan trafo 15 ampere teman-teman, dan bebannya itu hanya satu yaitu 15 in 600 watt. Teman-teman bisa bayangkan dari situ kan akan terlihat bahwasanya transistor pasti akan panas.
di saat PSU ini gede 15 ampere tegangan 45 volt AC ya, sedangkan finalnya yang terpasang 4 set tentunya akan rusak finalnya karena kelebihan muatan listrik dari PSU. Dan ini banyak orang yang nggak ketahui ini teman-teman, jadi teman-teman semuanya bersyukur nih bisa tahu hal yang sangat bermanfaat ini seperti itu ya. Speakernya rusak, kenapa? 4 set transistor final itu berapa, sedangkan bebannya itu cuma 600 watt, berapa VA sih, itu sangat kecil sekali teman-teman ya. Maka dari itu adanya terjadi kerusakan. Oke teman-teman, jangan lupa juga teman-teman terapkan juga ya untuk ACC kit Microlan 7 potensio, itu sangat rekomendasi banget tune control dari saya. Semoga teman-teman bisa terapkan ya. Dari produknya CKJ itu bagus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa terapkan itu. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak mau buat nggak mau ribet, saya masih ada satu spare, kalau teman-teman mau beli ya ada di link Shopee ya. Kalau teman-teman mau ditulis saja di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.